Ini bukan kayak Vanessa pacaran dengan dua lelaki ya, tidak. Tapi dia belum kenal Bibi. Iya. Ketika dengan profesor, gitu loh. Jadi kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Klarifikasi berapa? Iya. Kalau dibilang cinta mati itu terbalik. Sejak dari penjara Vanessa sampai akhir hayatnya 4 kali nyatakan cinta sama saya. Dan saya tidak menerima itu. Karena saya menganggap sebagai adik saya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kejanggalan-kejanggalan dari pernyataan kubu Dodi akhirnya terungkap pelan-pelan. Mereka sering juga kesulitan menutupi rencana di balik layar dan kebohongan-kebohongan akhirnya terbongkar satu persatu. Mereka memang kesulitan untuk briefing dan menyatukan suara satu sama lain sepertinya ya. Akhirnya saling bantah pun sepertinya tanpa sengaja terjadi antar kubu mereka. Seperti saat ini, saat Paulina Hutaharuk yang akhirnya muncul TV juga setelah sekian purnama mendukung Haji Faisal tidak mendapatkan tempat dan tidak pernah dimunculkan di TV. Kini baru 1 bulan, belum 1 bulan mendukung Dodi langsung bisa muncul di televisi dan banyak diwawancarai oleh media. Namun siapa sangka pernyataan dari Paulina dibantah oleh Profesor. Kita tahu bahwa salah satu apa yang diusahakan untuk menggiring opini publik dari Dodi Sudrajat yang mengunggah foto Profesor dan kemudian disandingkan dengan foto Gala Sky dan Dodi mengatakan mirip sekali dengan Profesor. Itu adalah upaya untuk membuat Gala bisa dites DNA. Secara tidak langsung Dodi mengatakan bahwa dia meragukan apakah Bibi ini merupakan ayah biologis dari Vanessa. Jangan-jangan Gala itu anaknya Profesor. Tetapi hal itu kemudian dibantah sendiri oleh Profesor Bambang yang mengatakan bahwa dia tidak mencintai Vanessa, tetapi Vanessa yang menyatakan cinta sampai 4 kali kepadanya. Padahal Paulina mengatakan kalau memang ragu Gala itu bukan anak Profesor, ya tes DNA aja. Hal ini secara tidak langsung membantah perkataan dari Paulina yang menyatakan hal itu. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau Profesor saja menolak dan mengatakan bahwa dia tidak ada hubungan dengan Vanessa kecuali sebagai adik semata, maka tes DNA tidak perlu lagi dilakukan kan? Kan yang dianggap sebagai ayah biologisnya saja sudah menolak hubungannya dengan Vanessa. Artinya argumen untuk tes DNA itu batal dengan sendirinya. Ini bukan kayak Vanessa pacaran dengan dua lelaki ya, tidak. Tapi dia belum kenal Bibi. Iya. Ketika dengan Profesor, gitu loh. Jadi kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Ini bukan kayak Vanessa pacaran dengan dua lelaki ya, tidak. Tapi dia belum kenal Bibi. Iya. Ketika dengan Profesor, gitu loh. Jadi kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Jadi ini ya saya kasih tahu nih ya. Klarifikasi berapa? Iya. Kalau dibilang cinta mati itu terbalik. Sejak dari penjara Vanessa sampai akhir hayatnya 4 kali nyatakan cinta sama saya. Dan saya tidak menerima itu. Karena saya menganggap sebagai adik saya. Gitu. Jadi tidak benar ya Prof kalau Prof itu cinta mati. Ini maaf ya kalau ada yang tersinggung sebagai perempuan ya. Tapi ini hanya sebatas klarifikasi saya. Bukti chattingannya ada, bukti suratnya juga ada. Tapi itu nggak perlulah saya besar-besarkan di media. Berarti tidak benar ya Prof kalau Prof cinta mati dengan almarhum. Wah ngapain? Cinta mati banyak yang cakep-cakep. Ya salah. Hah? Gitu. Jadi alasannya adik ya berarti? Iya sebagai adik saya. Ini atas dorongan sebagai adik saya makanya saya urusin. Kakak yang nggak bener kalau nggak mengurusin adiknya kan, gitu. Justru kakak yang bener lah yang mengurusin semuanya.
sehingga persoalan-persoalannya lurus. Dulu di penjara keluar, nggak punya asuransi jadi punya asuransi, sehingga dia bisa meninggalkan warisan yang bermanfaat pada saat ini, walaupun ya kisruh jadi rebutan. Ya, tapi saya tidak menyesal mendaftarkan asuransi untuk Vanessa. Awal kenalnya seperti apa? Ya, jadi jelas ya, ada ketidaksinkronan di dalam strategi mereka dan nantinya akan terbongkar satu-satu. Yang satu ngotot tes DNA dan mengatakan keraguan terhadap ayah biologis dari Gala, dan kemudian Profesor Bambang yang dianggap menjadi ayah biologisnya dimirip-miripkan wajahnya dengan Gala untuk keperluan tes DNA. Profesor Bambang sendiri membantah hal itu dan menyatakan dia tidak ada hubungan dengan Vanessa selain hubungan adik. Bahkan saat Vanessa menyatakan cinta, ditolak oleh Profesor Bambang. Profesor Bambang juga sempat membantah saat Dodi mengatakan uang asuransi diberikan kepada dirinya. Kemudian dibantah oleh Profesor Bambang bahwa uang asuransi itu ada di tangan lawyer, bukan di tangan dirinya. Sudah ada di notaris dan di kuasa hukum. Begitulah bantahan Profesor Bambang waktu itu. Nah, memang kadang Dodi ini sulit di briefing, jadi syukur aja nyeplos kepada wartawan sehingga hal itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Karena itulah Paulina sekarang mendampingi agar Dodi tidak keceplosan. Tapi nyatanya Paulina sendiri yang keceplosan, ngadi-ngadi untuk tes DNA, sementara menghubungkan tes DNA itu dengan Profesor Bambang. Kalau ragu, ya tes DNA saja. Sementara Profesor Bambang tidak mengakui dia punya hubungan dengan Vanessa. Nah loh, gimana nih Bu ceritanya? Ini bukan kayak Vanessa pacaran dengan dua lelaki ya, tidak. Tapi dia belum kenal Bibi. Iya. Ketika dengan Profesor, gitu loh. Jadi kalau ada yang keberatan ya tes DNA aja ya. Klarifikasi silakan. Iya, kalau dibilang cinta mati itu terbalik. Sejak dari penjara Vanessa sampai akhir hayatnya 4 kali nyatakan cinta sama saya. Dan saya tidak menerima itu. Karena saya menganggap sebagai adik saya. Ini tadi mungkin saya ketemu saya bagaimana dia tidak menyalahi aturan sebagai seorang kakak yang maksudnya. Makanya beliau bertanya kepada saya apakah saya bermanfaat secara hukum jika nanti meminta cucu saya Gala atas nama saya. Terus sebagai orang memintanya saya sudah memberikan penjelasan. Terang-terangan saya sampaikan seperti apa, tapi secara kaidah hukum sudah jelas. Tinggal bagaimana nantinya pengadilan menentukan secara keyakinan hati berdasarkan data-data yang ada, masih berdasarkan segala macam pertimbangan harus kepada siapa dan sama hati. Itu saja saya rasa. Saya rasa tidak lama besok kalau biasanya saya tinggal ya sama harus tidak, tapi kita belum tahu yang ini seperti apa. Ya kurang lebih tadi 10 pertanyaan yang dilontarkan tim ya majelis ya, seputar kehidupan sehari-harinya Kak Echa lah pada saat itu. Karena kan ya saya sebagai sahabatnya mungkin juga bisa diberikan perintah atasan saya untuk jaga dan juga inilah artinya mengontrol kapan ekspresi. Berapa lama sih artinya untuk dampingin Vanessa? Kurang lebih 1 tahun. Dari tahun 2019 sampai 2020 bagi kehidupan sehari-harinya Kak Vanessa tadi saya bilang. Kemudian yang untuk memerintahkan saya itu adalah Prof Bambang sendiri. Prof Bambang itu sebagai apa sih? Yang saya tahu hanya kerabat aja sih selama ini. Apa yang bukti nanti di saksi tadi jadinya apa? Ya mungkin bisa dibuktikan dengan print rekening koran mungkin ya.